Kita lanjutkan kabar petang. Hari ini pemirsa, mantan Panglima TNI Andika Perkasa disebut masuk daftar kandidat tim pemenangan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bahkan sempat berkelakar soal Andika masuk menjadi kader Partai Banteng. Makin dekat dengan Pilpres, suhu politik tanah air kian panas. Pun masing-masing bakal calon presiden kian gencar warawiri agar berbuah dukungan. Termasuk yang tak kalah penting menyiapkan siapa-siapa saja yang bakal jadi tim pemenangan. Adalah nama ex Panglima TNI Andika Perkasa yang mendadak jadi sorotan. Andika disebut-sebut masuk daftar kandidat tim pemenangan bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Itu ngobrolin apa sih? Apa? Saat Pak Andika bersaksian atau kita sempat video call dengan Bu Mega. Tanya sama Bu Mega atau Pak Andika. Ya. Oke. Sebelumnya kan nama Pak Andika ini sempat diusulkan untuk menjadi ketua tim sesnya Pak Ganjar. Itu gimana tanggapannya? Ya, saya yang ditugaskan untuk kemudian nantinya ikut membentuk tim masuk dalam list saya. Ya. Tak semata menjadi tim pemenangan, Puan bahkan sempat berkelakar soal Andika Perkasa masuk menjadi kader Partai PDI Perjuangan. Alhamdulillah bahwa Bung Karno itu kan memang milik bangsa, proklamator. Jadi semuanya memang bisa datang ke sana, berziarah, berdoa dan lain-lain sebagainya. Jadi nanti tanyakan sendiri ya Pak sama Pak Andika. Pak Andika udah jadi kader PDI Perjuangan belum sih? Tapi Ya. udah punya KTA ya Mbak? Tapi Pak Andika udah punya Nanti KTA. tanya ya, Pak udah punya KTA belum sih? Ya, oke. Ya, oke. Lantas, akankah Andika Perkasa menjadi salah satu kejutan yang bakal diumumkan PDI Perjuangan dalam perayaan Bulan Bung Karno esok? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, mantan Panglima TNI Andika Perkasa disebut masuk daftar kandidat tim pemenangan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bahkan sempat berkelakar soal Andika masuk menjadi kader Partai Banteng. Benarkah Andika Perkasa masuk dalam daftar tim pemenangan atau juga masuk dalam daftar calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo? Kami akan langsung membahasnya bersama dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Selamat petang Mas Hasto. Selamat petang Vita, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih banyak Mas Hasto sudah bergabung bersama kami petang hari ini. Langsung saja pertanyaan pertama saya Mas Hasto, pernyataan yang disampaikan oleh Mbak Puan mengenai nama Andika Perkasa yang masuk kandidat ketua tim ses pemenangan Ganjar Pranowo ini apakah sifatnya sudah final atau memang ini masih didiskusikan di internal PDI Perjuangan, Mas Hasto? Ya, semua kan dicermati secara dinamis ya. Mendadak kemarin Mas Andika berziarah tempat Bung Karno pas wafatnya Bung Karno dan di situ berkomunikasi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri menunjukkan kedekatan antara Ibu Mega dengan Mas Andika karena persahabatan ini sangat lama. Dulu pada tahun 2006 ketika saya diajak almarhum Mas Taufik ke Amerika Serikat juga bertemu dengan Mas Andika sehingga hubungannya memang spesial, tetapi dalam kaitannya apakah Mas Andika akan masuk di dalam bakal calon wakil presiden, yaitu kita melihat nantinya dari seluruh dinamika yang berkembang, aspirasi rakyat, kita cermati hasil survei, dan kemudian Ibu Mega berdialog dengan para ketua umum partai politik, dengan Presiden Jokowi, hingga akhirnya akan diputuskan pada momentum yang tepat. Karena ini yang terjadi pada tahun 2014 dan 2019. Tetapi Mas Andika sendiri memang sosok pemimpin yang berpengalaman dan kemudian memiliki kepemimpinan dengan direction yang jelas ketika menjadi Panglima TNI dan Kasat. Oke, Mas Hasto, ini ada dua hal yang ingin saya tanyakan soal cawapres dan ketua tim pemenangan. Tapi saya mau fokus dulu soal ketua tim pemenangannya ya Mas Hasto ya. Tadi kan Mas Hasto menceritakan bagaimana hubungan kedekatan antara Andika Perkasa dengan Bu Mega. Nah, kalau dari perspektif internal PDI Perjuangan untuk menjadi seorang tim pemenangan ini, apakah sebuah harga mati harus dari kader internal PDI Perjuangan atau bisa saja itu dari luar koalisi atau bahkan dari non partai politik? Mas Hasto.
Kalau 2014 yang lalu, Ketua Tim Pemenangan adalah almarhum Pak Cahyokumolo. Kemudian 2009 adalah Bapak Erick Thohir, dan dari dua peristiwa ini tentu saja partai melihat sosok pemimpin yang bisa mengorganisir dengan baik, memiliki kemampuan komunikasi politik, kemampuan untuk menjaga irama gerak antara seluruh partai politik yang mengusung Pak Ganjar Pranowo dengan para relawan. Inilah yang dicari. Dan ketua tim pemenangan tentu saja nanti berkoordinasi dengan baik dengan Mbak Puan Maharani yang telah diberi mandat oleh Ibu Megawati Soekarno Putri juga untuk menggerakkan dari seluruh elemen partai di dalam memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Nah, dengan demikian ketua tim pemenangan akan dirundingkan bersama-sama setelah cawapres ditetapkan, karena PD Perjuangan ini taat asas, di mana KPU setelah pendaftaran itu juga meminta agar tim pemenangan itu dibentuk, rekening dana kampanye dibentuk. Itu sudah menjadi bagian dari pengalaman PD Perjuangan di dalam memimpin pemenangan pemilu. Oke, Mas Hasto, ini menarik nih. Tadi Mas Hasto menyampaikan kalau bicara soal ketua tim pemenangan 2014 itu kan Mas Cahyokumolo, itu kan memang kader PD Perjuangan. Terus kemudian Erick Thohir ini kan bukan kader PD Perjuangan tapi bisa menjadi ketua tim pemenangan. Apakah saya bisa pertanyakan nggak bahwa memang nanti terbuka peluang untuk posisi ketua tim pemenangan ini bukan berasal dari internal PD Perjuangan? Bisa saya pertanyakan itu nggak, Mas Hasto? Oh, tentu saja, karena kita kan ingin menampilkan suatu orkestrasi. Tetapi tadi, karena Ibu Mega sudah memberikan mandat kepada Mbak Puan Maharani, kemudian juga kepada Mas Prananda Pak Prabowo, tentu saja koordinasi dan saling mengenal ini diperlukan. Pak Erick Thohir ketika saat itu mau diputuskan untuk menjadi ketua tim pemenangan juga atas usulan dari PD Perjuangan. Saat itu tim pemenangan secara pendahuluan dipimpin oleh para sekjen, dalam hal ini adalah saya sebagai sekjen yang merepresentasikan dari partai pemenang pemilu. Kemudian ketika sebelum memutuskan Pak Erick Thohir, kami ajak Pak Erick Thohir menghadap Ibu Megawati Soekarno Putri dan mendapat arahan dari Ibu Mega. Setelah itu baru diputuskan Pak Erick Thohir dan kami konsultasikan dengan Presiden Jokowi. Karena pengantennya adalah Pak Jokowi dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin saat itu. Sehingga dari pengalaman ini tentu saja PD Perjuangan ini kan bisa bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Oke, menarik nih. Jadi artinya tetap untuk keputusan siapa ketua tim pemenangan akan dikomunikasikan dengan internal juga. Tapi kan artinya terbuka peluang ya Mas ya, bahwa bisa saja ini dari luar partai koalisi atau bahkan non partai politik seperti tahun 2019. Nah, pertanyaan saya berikutnya Mas Hasto, ini kan yang Mbak Puan sampaikan adalah soal kandidat ketua tim pemenangan. Tapi bagaimana untuk Andika Perkasa di posisi cawapres? Saya ingin konfirmasi ya Mas Hasto ya, karena saya sempat mendapatkan informasi Mas Hasto bahwa ketika PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden untuk 2024, sebetulnya sudah ada diskursus di internal PDI Perjuangan mengenai siapa saja nama-nama yang akan mendampingi Ganjar Pranowo, salah satunya adalah Andika Perkasa sebagai posisi cawapres. Itu betul nggak Mas Hasto? Jadi ketika Pak Andika diumumkan oleh Partai Nasdem sebagai salah satu calon presiden, di internal partai memang melakukan pembahasan. Dan kemudian kami juga mencermati hasil-hasil survei terhadap tokoh-tokoh yang memang punya potensi karena track record, karena kepemimpinannya, kinerjanya untuk bisa bersama-sama mendampingi Pak Ganjar. Sehingga nama-nama Pak Andika sebagaimana disebut oleh Mbak Puan Maharani memang masuk ya di dalam nama-nama yang dicermati. Dan Ibu Mega kan menyebut 10, tapi 10 ini kan Ibu Mega juga belum menyebut secara keseluruhan nama-namanya siapa. Sehingga kami bisa pastikan bahwa terkait dengan bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo itu belum diputuskan, masih dinamis dan juga masih cair, akan dikerucutkan dalam momentum yang tepat. Oke, tapi singkat saja mungkin Mas Hasto, nama Andika Perkasa sempat masuk informasinya yang saya dapatkan sebagai radar dari cawapres PD Perjuangan, itu betul Mas Hasto? Singkat saja. Ya, seperti yang disampaikan Mbak Puan di Gelora Bung Karno, nama beliau menjadi bagian yang dipertimbangkan dan dilakukan kajian secara mendalam terus-menerus.
Iya, oke. Jadi nanti kita tunggu ya Mas Hasto ya, termasuk tadi pernyataan Mbak Puan ini akan ada kejutan besok di GBK. Nggak tahu ini kejutannya apa, apakah dengan tidak mengumumkan siapapun jadi kejutan atau cawapres atau ada hal lain. Kita nanti tunggu Mas Hasto. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Ya, kami kan selalu mendesain acara partai dengan elemen of surprise. Jadi kita tunggu saja ya. Kita tunggu ya Mas Hasto ya besok ya. Terima kasih banyak Terima kasih sudah kita. bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Sama-sama. Makasih.